Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik, anak-anakku, siswa-siswi SMAN 18 Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu, amin. Adik-adik, bagaimana, masih betah di rumah? Ya, betah tidak betah harus betah ya. Karena situasi sekarang berbeda dengan situasi pondok Ramadan sebelumnya. Biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya pondok Ramadannya di sekolah, sekarang pondok Ramadannya pakai online. Tapi enggak apa-apa, insya Allah dengan niat kita yang baik, maka pahalanya insya Allah sama dengan kita berpondok Ramadan di sekolah. Adik-adik semuanya, mumpung kita diberikan kesempatan lewat online ini, saya sampaikan beberapa materi tentang materi ilmu gharib di pondok Ramadan kali ini. Adik-adik semuanya, kalau sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kita belajar ilmu tajwid disertai dengan belajar membaca Al-Quran, sekarang kita tambah dengan pelajaran ilmu gharib. Untuk kelas 10 yang belum pernah belajar ilmu gharib, perhatikan baik-baik supaya nanti kelas 11 kalian bisa belajar ilmu gharibnya dengan gampang. Dan untuk yang kelas 11 ini hanya untuk mengingat kembali supaya tidak lupa. Baik, adik-adik semuanya, sekarang kita belajar ilmu gharib. Apa itu ilmu gharib? Ilmu gharib adalah bacaan Al-Quran yang antara tulisan dan bacaan itu berbeda. Jadi tidak sama dengan seperti umumnya. Pada kesempatan kali ini saya mulai pelajaran ilmu gharib ini dengan bacaan izhar wajib atau izhar mutlak. Nah, adik-adik semuanya, pernah kita belajar yang namanya izhar wajib, yaitu nun sukun bertemu dengan waw atau ya yang berkumpul dalam satu kalimat. Oke, ini dia contohnya. Kelihatan? Ini. Sin wa nun. Ini dia. Sin wa nun. Nun sukun bertemu dengan waw berkumpul dalam satu kalimat. Jadi dibaca jelas. Kalau nun sukun bertemu dengan waw di lain kalimat harus dengung. Namanya idgham bihunnah. Nah, tapi kalau nun sukun bertemu dengan waw berkumpul dalam satu kalimat namanya izhar wajib. Sehingga cara membacanya jelas. Sin wa nun. Tidak boleh dibaca siwanun. Enggak boleh. Contoh berikutnya adalah tin wa nun. Ini dia. Tin wa nun. Ya, enggak boleh dibaca kiwa. Harus kinwa. Nah, apa saja? Ada lagi bunyanun, ad-dunya dan ad-dunya. Jadi intinya adik-adik, jika nun sukun bertemu dengan waw atau ya berkumpul dalam satu kalimat, maka cara membacanya dibaca jelas. Kalau adik-adik kurang paham, adik-adik bisa diulang kembali ya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Mirsadan. Kebiasaannya kalau kasrah bertemu ra sukun itu dibaca tebal. Dibaca tipis ya.
kebiasaannya jika harkat kasrah bertemu ra sukun dibaca tipis. Namun di dalam surah An-Naba ayat yang ke-21 ini cara membacanya dibaca tebal. Inna jahannama kanat mirsada. Mirsada. Gitu ya. Berikutnya itu juga ada di dalam surah Al-An'am. Surat Al-An'am itu di ayat yang ke-7. Tulisannya adalah kirtosin, namun dibaca kirtosin. Kirtosin, bukan kir, tapi kir. Itu ya. Bacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Ya, jadi kirtosinnya dibaca kirtosin. Selanjutnya kita lanjut ke tulisan majaraha dibaca majareha. Adik-adik biasanya ini tahu semuanya ini. Disebut dengan imalah. Imalah ini tulisannya pakai fathah berdiri, majara, tapi bacaannya adalah majreha. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Baik, itulah adik-adik cara membaca imalah. Imalah ini ada di dalam surah Hud ayat yang ke-41. Dilanjutkan ke materi berikutnya adalah tentang ismam. Ismam itu cara membacanya la ta'manna dibaca la ta'maunna, ya. La ta'manna, atau ada bunyinya la ta'maunna, gitu ya. Nih. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya ya, begitulah cara membaca ismam. Berikutnya kita lanjut ke barusan itu ada di dalam surat Yusuf ayat yang ke-11, ya. Sekarang kita lanjut ke bacaan tulisan bi'sal ismu dibaca bi'salismu. Jadi adik-adik di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 itu ada tulisan bi'sal ismu. Namun adik-adik membacanya adalah bi'salismu. Contohnya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Nih, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul adzim. Jadi adik-adik kalau tadarus atau membaca Al-Quran di rumah, nyampe ke dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, ada tulisan bi'sal ismu. Cara membacanya adalah dibaca bi'salismu. Ya. Lanjut. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tashil. Ada di dalam surah Fussilat ayat yang ke-44. Surah Fussilat ini ada di surat yang ke-41. Apa materinya? Adalah a'jamiyun dibaca a'jamiyun. Tashil a'jamiyyu wa arabi. Ini tulisannya. Ya, kalau tadi ini bi'sal ismu dibaca bi'salismu, sekarang ini a'jamiyun dibaca a'jamiyyu wa arabi, gitu ya. Oke, sekarang saya baca. Perhatikan adik-adik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Baik, itulah adik-adik di bacaan tashil. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang saktah. Saktah ini berhenti sejenak tanpa bernafas. Biasanya kalau di dalam Al-Quran itu dikasih tanda sin. Jadi kalau ada tanda sin itu adik berhenti, tapi enggak boleh bernafas. Nih contoh nih, yaj'al lahu 'iwaja qayyima, gitu. Jadi enggak boleh yaj'al lahu 'iwaja
qayyima. Enggak boleh ya, harus jangan bernafas. Yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Sejenaknya berapa ketukan? Sejenaknya itu 2 ketukan. Berhenti sejenak tanpa bernafas. Ya. Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Gitu ya. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ya, itulah adik-adik cara membacanya ya kalau ketemu dengan sakta. Sakta ini juga ada di dalam surah Yasin. Jadi kalau tadi itu ada di dalam surah Al-Kahfi ayat yang pertama. Sekarang ada di dalam surat Yasin ayat yang ke-52. Jadi kalau adik-adik semuanya ikut tahlilan, nyampe di dalam surah Yasinnya ayat 52, itu biasanya yang memimpin tahlil itu berhenti. Nah, saat berhenti itu adik-adik jangan bernafas. Contohnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'atsana min marqadina hadza. Gitu ya. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Atau kalau adik-adik nafasnya kuat, ya dilanjutkan saja. Contohnya begini. Qalu ya waylana man ba'atsana min marqadina hadza min marqadina hadza ma wa'adana ar-rahman wa sadaqal mursalun. Gitu. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Tidak ya. Jadi berhenti sejenak tanpa bernafas. Ada juga di dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-27. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Nah, gitu ya. Wa qila man raq. Gitu. Jadi berhenti sejenak tanpa bernafas. Wa dhanna annahu al-firaq.